Masuk ke bagian hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Ada 6 hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Nabi SAW bersabda, barang siapa ingin berpuasa, maka hendaklah dia bersahur. Sahur itu sunnah ya dalam puasa. Dan sunnahnya mengakhirkan sahur. Kalau azannya jam 4.30, sahurnya berarti jam 4. Jangan sahur jam 3. Semakin kita akhir, misalnya kalau orang pas teriak imsak, itu kan masih boleh sahur kan? Kita berhenti sahur tuh ketika orang azan. Kan jarak imsak ke sahur ke azan itu kan sekitar 20 menit. Sebenarnya paling bagus itu kita sahur itu ya di jamnya orang pas teriak imsak. Diakhirkan sahurnya. Jangan terlalu mepet juga. Dia sekitar 50 ayat. Kalau lagi ngaji 50 ayat. Nabi SAW memerintahkan sahur karena di dalam sahur ada keberkahan dan banyak-banyak doa ya. Waktu sahur itu waktu mustajab, banyak-banyak berdoa, terutama istighfar. Astagfirullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah karena sesungguhnya sahur itu terdapat keberkahan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, karena dengan makan sahur akan semakin kuat melaksanakan puasa. Sehingga kita nggak ngeluh, saya lemes nih kenapa? Tadi nggak sahur katanya. Jadi alasan dia untuk lemes, malas, tidur. Nak bantu ini mak, aduh mak nggak kuat mak, saya lapar. Kenapa? Tadi nggak sahur lah, tadi dibangunin susah, akhirnya malah debat. Nggak boleh. Perbedaan puasa kita orang Islam dengan puasanya ahlul kitab terletak pada makan sahur. Kalau agama lain kan dia nggak ada istilah makan sahur. Puasa ya udah nggak makan. Kalau kita kan ada sahurnya dalam agama Islam. Nabi SAW juga bersabda, sahur adalah makanan yang penuh berkah. Oleh karena itu, jangan kalian meninggalkannya sekalipun hanya dengan meminum seteguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang makan sahur. Jadi Allah dan para malaikat memberi salawat kepada orang yang makan sahur. Misalnya azan, kalian bangun, udah azan subuh, ambil air minum segelas, minum air. Tapi cuma boleh minum air ya, jangan ngambil nasi sepiring, nyantai, nunggu iqomah gitu kan, nggak bisa. Atau kalian lagi makan, tiba-tiba azan, maka habiskan makannya yang ada di piring. Terus minum, nggak boleh nambah lagi. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nambah. Tapi kalau habis makan di piring, itu harus. Misalnya juga pas lagi makan kan, makan sahur, terus kalian sholat subuh, pagi-pagi jam 7 berangkat sekolah, ada daging nyelip kan. Aduh ketelan kan, batal nggak puasanya? Nggak mungkin, mustahil itu mah. Itu emang niat mau batal, emang nggak diterima udah pahalanya. Jadi kalau ada daging atau nasi nyelip atau cabai gitu kan, kalian ambil terus ketelan gitu, batal nggak puasanya? Kan daging tuh, kadang ada daging nyelip kan, ya kan, yang akhwat, cabai gitu kan, nasi di dalam gigi yang bolong tuh, ketelan, batal nggak? Batal ya? Enggak ya, itu nggak batal, karena daging itu emang udah ada di mulut, yang nggak boleh tuh yang di luar mulut kita masukin. Simpan cadangan. Banyak-banyak ya nyelipin daging ya. Pas sahur selipin daging banyak-banyak di giginya. Insya Allah puasa nggak kayak gitulah. Insya Allah kalian udah ngelewatin puasa bertahun-tahun aman-aman kan, enak-enak aja. Seru malah, menantikan berbuka tuh menegangkan. Lanjut, disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur hingga menjelang fajar. Kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pun berdiri untuk menunaikan sholat. Kemudian Anas bertanya pada Zaid, berapa lama kalian antara azan subuh
dan kalian sahur. Zaid menjawab sekitar 50 ayat. Dalam riwayat Bukhari dikatakan sekitar membaca 50 atau 60 ayat. Jadi jarak antara sahur dengan azan itu kalau lagi baca Quran 50 sampai 60 ayat. Artinya nggak lama, mungkin sekitar ya tadi 10 atau 20 menit. Atau 20 atau 30 menit gitu. Dan sahurnya Nabi itu beda dengan sahurnya kita ya. Kalau kita kan makanannya makanan berat. Nabi itu paling makan kurma, terus minum air putih. Benar-benar pola hidup sehat. Kalau berbuka juga, kalau kita kan berbukanya macam-macam ya. Pas kita keluar nyari takjil tuh, pengen semua kan ngumpulin beberapa takjilan. Pas sampai di rumah, paling beberapa gelas, beberapa suap udah kenyang rasanya kan. Udah penuh rasanya perut. Maka jangan lagi kalian tergoda. Kalian buat menunya aja. Hari ini saya makan ayam goreng Mak Timah. Besok ayam gorengnya siapa gitu kan. Upin Ipin jadinya. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu menyegerakan berbuka. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau udah azan langsung minum air putih, langsung batalkan puasanya. Cara membatalkan puasa itu kalau ada kurma langsung kurma dulu. Gigit kurma dulu. Dan kurma itu lebih spesial ya, dapat pahala khusus kalau kalian berbuka dengan kurma, bukan langsung gorengan, sambal. Jangan. Jangan es. Kaget perutnya. Perutnya kosong langsung ditimpa es, ditimpa lagi bakwan, gorengan, meledak perutnya, kaget dia. Yang ringan-ringan dulu, air putih dulu. Yang pertama ya kurma gigit, habisin, baru minum air putih. Baca bismillah, baru doa. Allahumma. Ya, doa itu terakhir ya, baca bismillah dulu, bukan doa di awal. Batalkan dulu puasanya, baru doa. Gimana doa buka puasa? Ada yang pakai Allahumma lakasumtu, ada juga yang pakai zahabal zoma'u. Kalau sahur gimana? Niat sahur ada nggak niat sahur? Gimana? Niat sahur pas kalian makan sahur. Ada nggak? Yang akhwat sahur pakai niat nggak? Nawa itu sauma odin. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ada yang sahur menggunakan ucapan, niat, ada juga sahur menggunakan hati aja. Dia dengan niat, oh ya, saya sahur gitu karena Allah gitu. Selanjutnya sampai jam 2 ya kita ya? Hah? Bapak simpelin aja. Yang 3 berbuka dengan kurma. Yang keempat berdoa ketika berbuka karena mustajab ya. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Kalau kalian bisa sedekah, kasih makan. Karena kalau kalian kasih kurma sebiji sama orang yang buka puasa, kalian dapat pahala sebagaimana dia puasa. Kalau kalian kasih makan 2 orang kurma, ini kurma nih makan ya, dia makan kurma, kalian dapat pahala dia tanpa mengurangi pahalanya. Misalnya pahalanya 1000 juta miliar pahalanya, kalian dapat tanpa mengurangi pahala dia. Yang terakhir, lebih banyak berderma dan beribadah di bulan Ramadan. Banyak sedekah ya. Karena segala pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Termasuk dosa juga. Kalian yang suka chat-chatan sama yang itu, Ramadan, maaf ya, mulai puasa ini aku nggak bisa ngechat kamu lagi ya gitu. Mohon maaf kita putus aja gitu. Ketawanya kenceng banget itu. Ketahuan banget itu ketawanya kenceng. Nanti habis puasa pas berbuka kita lanjut lagi gitu. Kita chat lagi ya, aku nggak bisa.
kalau aku ngechat siang-siang pahala aku berkurang atau batal puasa aku ya gitu kan. Lebaran baru kita lanjut lagi ya, nggak boleh. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa khatam majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.